Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Azania Rambe dengan NPM 20082601009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video yang kedua saya, yaitu dengan yang berjudul The Respiratory System Regulation of Breathing, di mana pada blok BSO 1. Nah, jadi The Respiratory System Regulation of Breathing ini di mana pengaturan pernapasan adalah proses di mana kompleks yang memastikan ventilasi alveolar sesuai dengan kebutuhan metabolik tubuh dan menjaga homeostatis gas darah atau O2, CO2, dan pH. Namun, untuk tujuan regulasi pernafasan ini itu adanya untuk mempertahankan pertukaran gas yang adekuat seperti O2 masuk ke CO2 namun keluar, menjaga pH darah dalam kisaran normal sekitar 7,35 sampai dengan 7,45, kemudian menyesuaikan ventilasi dengan kebutuhan metabolik tubuh dan untuk melindungi paru dari ventilasi berlebih atau kurang. Kemudian yang kedua, pusat pengaturan pernafasan, di mana yang pertama di medula oblongata. Dia terdapat di dorsal respiratory group, yang dimana itu untuk mengatur inspirasi tenang atau ritme dasar. Kemudian ventral respiratory group itu untuk mengatur inspirasi aktif dan ekspirasi aktif saat kebutuhan meningkat, kemudian mengandung neuron inspirasi dan ekspirasi. Lalu ada di pons, di mana terdapat pneumotex center atau ventral respiratory group itu untuk menghambat inspirasi, memperpendek durasi inspirasi. Kemudian apneustic center, di mana dia itu merangsang inspirasi dan memperpanjang durasi inspirasi. Kemudian ada bagian yang kedua, yaitu pusat yang lebih tinggi seperti cortex cerebri, itu adanya kontrol volunteer pernapasan atau berbicara, menahan napas. Kemudian di sistem limbik itu ada pengaruh emosi seperti takut, cemas. Kemudian di hipotalamus itu fungsinya itu untuk mengatur atau pengaruh suhu tubuh kita. Kemudian yang ketiga, komoreseptor atau pendataran kimia darah, di mana yang pertama ada komoreseptor sentral, itu terletak di medula untuk merespon adanya perubahan si pH cairan cerebrospinal yang dipengaruhi oleh CO2 darah. Namun terjadinya CO2 itu meningkat, kemudian pH-nya itu menurun dan menghasilkan stimulasi pusat pernapasan sehingga adanya peningkatan pada ventilasi. Kemudian yang kedua ada komoreseptor perifer, itu terletak di badan karotis atau arteri karotis, yang dimana kemudian yang kedua ada badan aorta atau arcus aorta, itu untuk merespon perubahan si PaO2 itu menurun, kemudian PaCO2 itu meningkat, pH atau asidosisnya itu menurun, lalu ventilasinya itu meningkat. Kemudian mekanisme inspirasi dan ekspirasi, itu ada inspirasi, yang dimana inspirasi itu aktif, diafragmanya itu berkontraksi, yang menyebabkan itu adanya turun otot interkostal eksternal berkontraksi, kemudian iga terangkat ke atas dan keluar, kemudian volume rongga dadanya itu meningkat, lalu tekanan intrapulmonal itu menurun dan udara masuk ke paru. Di sini ada merupakan gambar di inspirasi, kemudian ekspirasi normal sebelah kanan. Kemudian ekspirasi, di mana ekspirasi normal itu atau pasif, diafragmanya itu relaksasi sampai dengan naik, iganya itu turun dan ke dalam. Kemudian volume rongga dadanya itu menurun, tekanan intrapulmonalnya itu meningkat dan adanya udara yang keluar. Seperti gambar di sini. Kemudian yang kedua, ekspirasi aktif, di mana otot interkostal internal dan otot abdominal berkontraksi untuk membantu mengeluarkan udara yang lebih kuat. Nah, prinsipnya itu volumenya itu meningkat, tekanannya itu menurun dan udara masuk. Kemudian volumenya itu menurun, tekanannya meningkat dan adanya udara yang keluar. Kemudian yang kelima ada mekanoreseptor paru, yang dimana seperti reseptor regangan, reseptor iritasi, dan reseptor J atau juxtakalipik
filler, di mana reseptor regangan itu terletak di otot polos bronkus dan jaringan paru. Yang kedua ada inflasi paru berlebihan, seperti refleks Harry-Verbraer itu untuk menghambat inspirasi atau proteksi paru. Kemudian reseptor iritasi itu terletak di epitel jalan napas, lalu menyebabkan batuk, bronkokonstriksi, dan meningkatkan adanya ventilasi. Kemudian reseptor J itu terletak di dinding alveolus dekat kapiler. Kemudian yang kedua merespon edema, emboli, atau penurunan aliran darah paru, napas cepat dangkal atau takipni. Kemudian yang keenam, faktor yang mempengaruhi ritme pernapasan itu yang pertama ada kadar gas darah, itu CO2-nya meningkat, pH-nya itu menurun, dan O2-nya itu menurun. Namun aktivitas fisik itu metabolisme itu meningkat dan ventilasinya itu meningkat. Suhu tubuhnya itu biasanya demam, kemudian ventilasinya meningkat. Lalu emosi dan nyeri itu dapat meningkatkan frekuensi pernapasan. Kemudian posisi tubuh itu posisi tegak meningkatkan efisiensi ventilasi. Lalu obat dan zat kimia itu opioid menekan pusat pernafasan. Lalu ada jenis pola pernafasan, di mana pola napas itu ada eupni, takipni, bradipni, hiperpni, Kussmaul, Chemistox, Biot, dan apni. Di mana ciri-cirinya itu untuk eupni itu pernafasan normal sekitar 12 sampai dengan 20 kali per menit pada dewasa istirahat. Kalau takipni itu frekuensi cepat dan dangkal, atau misal seperti demam, ansietas, ataupun hipoksia. Lalu kalau bradipni itu ada frekuensi lambat dan dalam itu misalnya seperti tidur, hipotermi, atau obat antidepresan atau obat depresan. Kemudian hiperpni itu cirinya itu napas dalam dan cepat, misal seperti kita latihan ataupun asidosis metabolik. Kemudian Kussmaul, ciri-cirinya itu dalam, kemudian cepat dan reguler, misalnya asidosis metabolik berat ataupun DKA. Lalu Chemistox, di mana ciri-cirinya itu napas bertahap makin dalam, kemudian bertahap lagi, atau gagal jantung dan kerusakan pada otak. Lalu Biot itu di mana ciri-cirinya itu napas tidak teratur, periode apni itu acak atau kerusakan pons. Lalu pada apne, pola napas apne itu ciri-cirinya itu tidak ada napas sementara atau fisiologis saat tidur atau patologis. Kemudian yang ke-8 ada rangkaian refleks, itu seperti refleks Harry-Verbraer, di mana ada infeksi paru berlebihan, peregangan reseptor, peragangan inhibisi inspirasi, kemudian adanya mencegah eferdistensi paru. Kemudian yang kedua ada refleks batuk, di mana iritasi jalan napas, aktivasi reseptor iritasi, pusat batuk, kemudian inspirasi dalam, kontraksi kuat otot ekspresi, adanya penutupan glotis, buka glotis, dan udara keluar cepat, namun adanya membersihkan jalan napas. Nah, untuk yang 9 itu ada alur regulasi, di mana alur regulasi pernapasan ini adanya perubahan kondisi tubuh, seperti reseptor mendeteksi perubahan dan informasi ke pusat pernafasan mengatur otot respirasi, kemudian ventilasinya itu berubah, dan gas darah dan pH kembali normal, dan terjadilah hemostatis yang terjaga. Nah, untuk kesimpulan pada pusat pengatur di batang otak ini, dia itu adanya regulasi pernapasan merupakan sistem terintegrasi antar pusat pengatur di otak seperti komoreseptor, mekanoreseptor, dan efektor atau otot respirasi. Tujuan itu adalah mempertahankan ventilasi alveolar yang adekuat, menjaga keseimbangan asam basa, dan memenuhi kebutuhan metabolik secara dinamis melalui mekanisme umpan balik negatif. Ini merupakan referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup kesekian isi mind map saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.